puasa jangan keluyuran aja, keluyuran kesana, keluyuran kesini, itu kan menghabiskan energi kalian guys. Jadi alangkah baiknya di rumah gitu loh. Oh iya. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quran. Kalian tahu kan kalau di bulan puasa itu segala amal kebaikan itu akan dilipat gandakan. Iya. Oke, makasih ya nasihatnya Kak. Lain kali kita pasti gak mau keluyuran. Oke. Tadi ada keperluan Oke. jadi Boleh masuk, Pak. Di mana sih Kak El? Tuh, orangnya jam segini masih tidur. Aku barusan keluar sebentar aja diomelin. Wah, stres banget, bangun ya Kak. Kamu tahu nggak? Aku keluar bentar aja diomelin. Kamu di sini tiduran terus, masa enak Kak? Masa aku ibadah. Marahin dia dong Kak. Masa aku doang yang dimarahin? Kenapa sih? Kenapa? Ya, salam. Teman-teman, ini loh udah waktunya ibadah ini. Oh no. Lupa ya? Tuh kan, aku kan kalau bangun lapar. Ya, salam. What is this? Apa ini? Karena kita ada bakmi kaki. Ini apa ini guys? Tapi kalau idenya itu nanti aku mau masak. Ini ada urap-urap. Ya, nah namanya di tengah, makanya aku coba sini bawahnya. Kenapa? Bagaimana? Ada ini kita pakai ini Kak. Daun bawang, Actually I need ini unit bawang, for bumbu satu. Perlu ada bawang. bumbu sopnya ya, sotonya ya. Ini sate Sate Bali. Bali. Nanti aja kalian lihat apa yang akan saya lakukan. Apa yang akan dia lakukan guys? Ini di dapur berapa meter ini? Dapur 50 square feet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Urapnya enak banget, kamu nggak pernah merasakan urap seperti ini. Cobalah dicoba. Aku mau nyeruput sup. Ada itu Kak. Aku langsung yang gede. Malu ya. Malu. Enggak, mau malu. Itu buat dikemas-kemasnya. Oh iya, I want Bapak Dikemas terus ya. the piece Ya, ada mangkok lagi buat mereka. Nanti kan ya. bawah. Nanti kan bisa ini habis makan nasi itu. Iya, yang penting saya bahagia dulu. Barbar aja dulu ya, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel informatif ini bersama saya dan juga 3 orang teman saya. Kenalkan dong. Hai, assalamualaikum. Saya Sita Takin. Halo, assalamualaikum. Dengan saya Zara. Dan saya Rela. Oke. Sore ini kita akan berbincang dan ngobrol asik ya guys tentang Ya. apa yang harus kita lakukan selama berpuasa. Oke. Jadi gimana baiknya, gimana pokoknya harus gimana sih gitu kita berpuasa itu, menjalani puasa itu dengan enak, dengan santai. Terus ya pokoknya yang santai, yang fun lah. Kalau boleh dengar mungkin dari sitkom ya. Menurut sitkom kalau kita itu berpuasa itu apa yang harus kita lakukan? Kalau berpuasa, kalau sekarang ini kan sedang dalam suasana lockdown ya teman-teman. Jadi aktivitas itu lebih banyak di rumah. Ya, kalau yang masih bekerja ya silahkan dengan rutinitas biasa. Ya, kalau yang di rumah
bisa mengisi waktunya dengan membaca bisa membaca apa aja Baca ya. apa? Baca Al-Quran. Baca novel boleh nggak? Boleh lah novel, yang Oh. penting jangan novel yang tanda kutip ya, maksudnya novel yang Kalau- kan banyak jenis novel kan. Kalau majalah itu boleh nggak? Itu harus tanya sama ahlinya ahli. Tapi kalau iya, kalau saya sendiri mengisi waktu karena juga masih harus bekerja ya, tetap melakukan aktivitas bekerja seperti biasa dan sepulang kerja ya pastinya banyak menambah ibadah ya, karena seperti yang kalian tahu kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini itu akan pahalanya dilipat-lipat gandakan ya. Iya. Gitu Oke, aja. itu dia pemaparan dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Amin. Bukan ya? Kirain Oki Setiana Dewi. Yaudah ya. Siapa tahu boleh jadi KW ya. KW 10 nggak apa-apa. Ya, demikian pemaparan dari sitkom bagaimana kita harus maksudnya gimana apa yang harus Mengisi. kita lakukan Ya. dalam mengisi berpuasa itu. Nah, selanjutnya the next and the only one, gimana menurut Anda? Ya, silakan. Jangan ada lah ya kan kita di rumah ya. Saya terbiasa. Kita kan santai. Saya terbiasa formal soalnya guys. Gitu ya. Iya. Panggil Gimana- sayang kalau gimana gitu. lah? Gimana lah? Kalau saya ya Kak ya, di bulan Ramadan ini jujur ini adalah bulan yang sangat agak berat dengan pekerjaan. Kenapa? Selain semua pada di rumah dan anggota keluarga tempat saya bekerja kan banyak. Saya lihat kamera. Terus gimana? Ya, saya tetap maksimalkan terutama dalam sahur. Dalam sahur itu saya ya kalau bisa makan yang karbohidratnya yang lebih besar. Ya, ya. Saya itu pasti sahurnya nasi guys. Nasi Mantap telur, ya. ya. Oke. Karena tenaganya kuat. ya biar tenaga kuat dan Pecel lele. ya, of course juga ditunjang dengan berbagai saya konsumsi vitamin. Saya sih sempatkan diri untuk tidur juga ya, Ya, karena harus tidur dong. ya karena tidur itu kan juga penting dan tidur itu kan juga ibadah sih ya. Nah, menurut hadis apa ungkapan Kom? Apa? Bahwa tidur yang bernilai ibadah itu adalah tidurnya di saat bulan puasa. Nah, saya Yang penting saya jangan amat sangat setuju sekali guys. yang Saya kebayang. Ibadah yang paling gampang dilakukan. Iya, apalagi sekarang kan dalam masa lockdown kita Tapi kan kan ya kebanyakan. rebahan itu selain juga rebahan selain juga itu bernilai ibadah itu juga perjuangan juga perjuangan kan karena kita kan perjuangan dalam membantu para tenaga medis dan pemerintah dalam menanggulangi mengurangi virus. ya. Mengurangi penyebaran. Jadi saat ini adalah saat yang bagus untuk rebahan ya. Selain kita masih tetap melakukan aktivitas kita dan bekerja dari rumah, beribadah, juga rebahan, tiduran itu penting buat saya. Itu aja Kak. Selain Kalau aku sih ya, selama puasa ini alhamdulillah dari bos aku juga mereka tahu kalau aku puasa, tapi soal kerjaan sih masih tetap sama ya, nggak ada yang dikurangi atau gimana, tinggal gimana kita sendiri memanage kerjaan itu ya biar kita nggak terlalu capek. Kalau emang nggak kayak keluar gitu kita nggak perlu banget ya, ya udah kita di rumah aja, kita simpan tenaga buat kerja kita kan, kita ikut orang, kita juga harus jaga kesehatan diri kita sendiri kan. Untuk sahurnya kita ya pastilah sebisa mungkin kita harus, walaupun sedikit kita harus sahur, karena kita dalam sehari itu kita menghabiskan banyak tenaga untuk kerja. Kat. Ini kita belum masuk ke ngomong-ngomong. Ya, aku juga nggak berniat mau. Oke. Itu dia menurut teman-teman kita apa yang seharusnya kita lakukan ketika sedang berpuasa. Yes. Kalau ada komentar dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan gimana sendiri dengan teman-teman kalau berpuasa itu ngapain ya, boleh ditulis di kolom komentar
komentar ya, sekaligus kita sharing-sharing gitu lah. Nah, terus selanjutnya kita akan membicarakan masalah matudakan makan. Kalau kalian buka nih ya, buka. Makannya Puasa. apa? Buka puasa loh, bukan buka-bukaan. Ini Buka dia suka buka-buka. Kalau kalian buka puasa gimana nih? Kalau saya sendiri kan bukanya tuh harus nasi dengan lengkap lauk pauknya. Kalau saya nggak gitu mah, aduh nggak makan. Iya. Ayo gimana? Menurut Rela kalau buka puasa? Kalau saya ya, kalau buka biasanya saya cukup pertama itu minum air dulu sama Masa makan batu mbak? sama makan kurma, karena kan biasanya kan jam 7 itu masih dalam masa sibuk-sibuknya kita bekerja, jadi Di dapur rekaman ya, guys. lagian juga belum biasanya ya kalau udah saatnya buka itu malah perut itu nggak lapar, nggak kepingin makan ya, paling cuma haus, karena kita kan tetap harus gugurkan kewajiban berpuasa di Jadinya siang kalau harinya. buka nggak barbar gitu ya? Enggak. Slow, Biasanya slow. ya. Wah. Baru nanti setelah semuanya pekerjaan udah agak beres, udah lenggang, nggak dipanggil sana sini, baru udah saya mulai makan dan bisa tenang. Oke. Zar, gimana Zar? Kalau buka? Sama sih sebenarnya, kalau selama buka ini aku juga nggak ada yang menu spesial, masih seperti hari-hari biasa ya. Soalnya aku masak apa, Ya maksudnya kamu tuh kalau buka itu apakah langsung makan yang berat atau minum bukan, dulu? karena emang di saat buka itu kerjaanku aku harus pergi keluar rumah. Jadi pas waktu buka, pas mepet itu paling aku cuman minum air sama makan pisang. Oh, Soalnya itu kan yang paling gampang kan, yang enggak Betul. Efektif. iya, karena itu aku harus keluar terus baru pulang lagi aku baru makan. oh gitu. Gimana Kom? Kom sama sih, karena kondisi bekerja ya. Kalau buka puasa untuk membatalkan puasanya dulu, saya minum air dan makan kurma 1 biji atau 3 biji. Gitu. Nanti kalau sudah pulang baru kita lanjutkan. Nggak boleh barbar juga. Kita laksanakan maghrib dulu baru makan. Wah, berarti di antara 4 orang yang ada di meja ini yang barbar itu cuma sini. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. It's okay. Nggak ada larangan. Jadi kan begini kan teman-teman, metabolisme tubuh kita itu kan beda-beda, Iya, ya kan. Kalau misalnya kalau saya makannya barbar pas puasa, ya karena perut saya itu mampu. Iya. Terus kalau teman-teman yang lain nggak bisa seperti itu, karena perutnya nggak bisa nerima. Seperti karung kosong langsung dihujani dengan pasir yang berat, itu kan kadang karungnya akan jatuh gitu kan ya. Kalau saya enggak, memang udah cetakannya seperti itu. Dari lahir udah kayak gitu. Cetakannya begitu. Kalau buka itu harus nasi, lauk Lauk, lengkap, sambal. terus sama kopi. Oh, itu surganya ya. Surganya dia. Jadi mungkin teman-teman ada yang seperti saya, ada yang seperti mereka-mereka. Terus kalau teman-teman biasanya seperti mereka-mereka yang mungkin minum air dulu atau makan makanan ringan dulu, terus mau mencoba seperti saya yang makannya barbar gitu, silahkan aja. Tapi ketika teman-teman merasa enggak nyaman, jangan tanyakan saya dong. Kan kita beda-beda kan, ya kan. Habis itu kita ke sahur ya. Kalau kalian tuh sahurnya apa? Oke, sahur. Sahur ya guys. Kalau aku sih, karena kita kan siangnya akan membutuhkan banyak energi ya untuk bekerja, saya usahakan untuk selalu sahur itu dengan makanan yang berat. Maksudnya Makanan yang berat, batu kah? Batang itu kita. keras. Batako. Batako kali ya. Saya usahakan makan nasi, Lauknya telur, nasi dan telur supaya apa ya, lebih awet dalam menahan lapar. Kita juga punya. Kalau misalnya biar awet menahan rindu itu makan apa? Makan harapan dong. aku Susah nih, nggak susah ngerti nih. gitu-gituan guys. Sok polos Makan harapan dong. Dan Sahur pasti harapannya. satu kopi. Wah, Wow. kopi lover juga. Pecinta kopi ya. Ya kalau biasanya saya kalau minum kopi itu sambil sahur. Kopi hitam apa kopi susu?
kopi instan. Ya apa adanya penting sih. kopi. Ya yang penting kopi Ada guys. kopi, Yang ya. penting kopi dan manis. Biasanya sih kan ada yang minum kopi susu, kopinya ada, susunya belakangan kayak itu kan. Kalau saya sih ya berpaduan keduanya kalau ada. Bukan kopi yang sekarang lagi ngetren tuh yang diaduk-aduk. Delga, Oh, enggak. dalgona kopi. Dalgona Dalgona. bikin perutku ini nggak tahan Aduh, aku saya kan. pernah coba bikin dalgona, tak banting itu. Nggak jadi-jadi ya. Kesuwen. Pakai makanya mixer. Kan Pakai mixer harusnya. padahal kan tinggal ngambil kopi ya, ngambil gula, taruh di cangkir, kasih air panas, udah-udah ngopi dah. Ngapain susah payah? Ya Itu namanya- seni dalam menikmati kopi. Apa bilangnya Bang Haji? Oke. Pengorbanan. Oh, benar. Oke, Zar, gimana kau Zar? Aku sahurku sangat simpel. Oke, gimana? Aku kalau sahur cuman minum air putih, 1 pisang, terus sama 1 telur rebus. Karena aku tipe orang yang kalau pagi makan berat juga nggak bisa, perutku susah nelen ya. Oke. Jadi yang simpel-simpel aja. Terus aku pikirkan kalau telur itu kan nggak ada protein, terus pisang juga mengandung vitamin, jadi itu aku cukup aja sih, cukup aja. Oke. Kamu merasa makan sahurmu itu simpel ya? Iya. Masih semperan aku. Oh ya. Air putih, 1 biji kurma. Oh ya. Saya nggak bisa kalau bangun sahur lama-lama terus makan, nggak bisa. 1 biji kurma, air 1 gelas. Habis itu tidur lagi. Sholat dong. Oh, kira kan nggak bisa lama-lama bangun. Ya maksudnya kayak orang Sambil merem. Makanya sambil bikin apa gitu. Tapi kadang kalau lagi pingin, kadang saya pingin nanti suatu saat kapan-kapan bikin sahur itu yang simpel aja, misalnya kue tiaw goreng gitu kan. Jadi kita siapkan dulu bahannya Malam dari harinya malam, ya. togenya kita petikin, sawinya kita petikin, sekalian. terus bawang merah bawang putih dicincangin, lagi ke baksonya kalau mau pakai bakso dipotongin. Nanti kalau itu kan nggak ada 5 menit kan jadi. Tapi aku nggak bisa makan kalau yang itu ada minyak-minyak. Siangnya pasti aku akan di tenggorokan Ya kering banget. Berarti- Makanya aku nggak. berarti nggak bisa mengikuti satu dengan yang lain karena metabolisme orang Iya, kan itu beda-beda berbeda. gitu. Yes. Iya, si sitkom iya sih. Kalau Apa saya yang kamu barbar nggak kalau puasa? barbar. Kalau- Kalau sahur saya harus barbar. Sama kayak Karela ya. Karena saya kalau nggak sahur nggak kuat. Jujur. Apa mau nggak ada aktivitas, mau di rumah aja atau mau Barbar. iya apalagi harus kerja gitu ya. Jadi saya usahakan bangun sahur itu 45 menit sebelum imsak. Contohkan dong makanannya. Kalau makanannya sebenarnya seadanya aja, yang penting nasi ya. Wah. Yang penting nasi. Saya kalau lauk bisa telur ceplok bisa, atau yang paling simpel itu siwang. Itu makanannya Jawa. Terasi dan bawang. Ya. Itu sahur sesimpel itu. Sesimpel itu sarapan sahurnya. Ya, tapi bisa ya siwang. siwang. Terasi dan bawang, itu terasi dan bawang diapain? Jadi sambal bawang Sambal. sebenarnya. Oh, Ya, diulang. bukan sambal bawang yang Kering. udah kering itu loh, Kak. Sama Ya, terasi. kepresan. Iya, itu Ya. sudah ada sambalnya. Tapi itu aslinya. Udah kering juga gitu. Ya, Jadi kering. taburin di Tinggal atas taburin nasi aja di gitu. atas nasi. Oh, yang kayak itu loh. Seperti Kayak abon apa? sebenarnya. Abon. Seperti abon. Nah, terasi kan udah bau, bawang kan udah bau, apa nggak double-double dikasih sekalian pete gitu? Oh, kalau ada ya saya Beda makan. dong. Ya sesimpel itu. Yang pasti harus minum susu ya. Minum susu. Ya. Ya, minum Saya susu nggak dan minum susu. air putih Kalau pagi. harus dibanyakin ya, karena kan kalau puasa waktu kita cuman di malam hari aja, setelah buka sampai sahur sampai imsak gitu. Oke, Itu kalau aja. kalau saya sih ditambahin ya tips Hmm. juga untuk sahur bagi yang teman-teman yang susah ngunyah kalau Nggak golong-golong. sekarang juga saya bagi tips untuk teman-teman yang susah ngunyah di waktu sahur. Ada tips nih, tipsnya bergizi juga, yaitu susu kurma. Caranya kurma di blender, dikasih susu, dikasih air panas. Nah itu seger banget itu. Tadi subuh saya sahurnya sama itu. Boleh dicoba. Kurma susu ya. Kurma susu. Jadi kalau misalnya kita pakai Indomilk itu kan udah ada gulanya ya, pakai 2 biji aja. 2 Tapi aku biji kurang kurma. suka minum susu. Ya, kan
Kalau misalnya kamu pakai susu seger yang nggak pakai, yang nggak ada gulanya, itu bisa ditambahin 5 biji kurma kan, nanti ada susu, Ada rasa manis. ada manisnya, dari ya kurma. kan? Jadinya kamu akan suka. Jan. Semua susu nggak suka. Susu fresh apa? Skim. Kurang suka berarti bukannya nggak suka, Ada kurang suka. indikasi menyukai kalau misalnya diolah dengan enak. Nah, saya Kalau rekomendasikan, milkshake nih suka. saya rekomendasikan susu kurma itu enak. Oke, lain kali. Coba ya. Iya. Sahur instan tuh. Atau- Bisa sambil merem. Atau ini juga rendam itu kurma 3 Kurma. biji, buang kulit apa? Bijinya. Bijinya. Kalau saya kan kalau makan kurma dicuci dulu, Iya. langsung dicemplok gitu enggak. Dicuci dulu terus dibuka, buang bijinya, belah 3, terus masukkan ke dalam termos. Termos. Udah gitu direndam pakai air panas gitu loh. Terus biarkan 2-3 jam, nanti dibuka, nanti kalau pas sahur kan udah anget. Iya. Nah itu soalnya apa? Kurma itu banyak nutrisi. Jadinya kita nggak akan kekurangan nutrisi ketika sedang berpuasa. Nah buat yang sembelit juga tuh kurma tuh bagus. Saya Dengar ya, khususnya. Ya saya nggak Yang punya saya nggak mempolis keluhan. Anda ya. Yang Saya punya sadar keluhan diri aja. masalah pencernaan ya. Jadi kurma itu baik saat berpuasa. Soalnya dia tuh mengandung fiber gitu. Fiber apa fiber sih? Kan Fiber. kita berbahasa Indonesia aja ya. Iya. Mengandung fiber atau serat. Serat. Jadinya Tinggi kurma akan itu serat. bagus untuk yang menderita sembelit. Kalau nggak tahu sembelit itu loh yang susah gitu loh, itu namanya sembelit. Iya. Makan itu aja guys, nggak usah takut kena diabetes karena kurma itu kan manisnya alami gitu loh, bukan manis dari bahan buatan gitu. Apalagi guys, Ya, itu dia. udah guys, udah. Ya ini Ustazah Oki Setiana Dewi kasih kita berikutnya kita dengarkan sedikit tausiah lah ya. Ayo, duduk. Tausiah ya sedikit tausiah dari Oke. Sitkom gimana berpuasa. Oke. Silahkan sekaligus perintah berpuasanya ayah. Kita pidato itu kan juara 1. Iya kan buat kakak tinggian. Pernah kita lomba pidato di lapangan. Ya, Jilbab lomba aku tuh. pidato itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, saya jangan bilang tausiah ya. Jangan bilang tausiah, kita berbincang-bincang karena temanya hari ini Duduk di sini berbincang-bincang. aja, biar pas gitu kan. Ini Disuruh tuker. Semakin di depan ya. ke depan. Kayak apa itu? Yang mana? Oke, gitu nah. Udah Ya, itu. oke. Buat teman-teman dimanapun berada yang sudah menyaksikan video bincang-bincang ngobrol-ngobrolnya kita di Jejak Kaki Alifa ini ya, sedang menjalankan ibadah puasa, yang pasti harus tetap menjaga kesehatan ya. Banyak konsumsi buah, yang vitamin. Kalau memang diperlukan vitamin, silakan minum vitamin, dan juga makanan yang less oil. Ya, jangan yang banyak-banyak minyak, karena minyak itu bisa membuat tenggorokan terasa kering ya, seperti yang dialami Mbak Zara. Kalau makan minyak saat sahur nanti pun ngerasa tenggorokannya kering ya. Jadi usahakan untuk hindari makanan yang banyak minyak, dan harus makan banyak serat ya. Tadi contohnya kurma ya, kurma banyak serat, itu juga sebabnya Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma ya. Anjurannya 3 biji. Anjuran 3 biji. Kita juga bisa konsumsi saat sahur gitu, untuk menjaga stamina tetap kuat, dan melakukan mengurangi aktivitas-aktivitas yang yang ekstrim, kayak misalnya lagi puasa jangan pergi hiking dulu. Oh, Ya, denger tuh. ya, bukan berarti nggak boleh. Kalau memang rekan-rekan ngerasa mampu, silahkan dilanjutkan gitu. Tapi kalau memang itu akan menyebabkan Dehidrasi. batal ya, dehidrasi yang menyebabkan batalnya puasa, silahkan dihindari dulu ya untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang ekstrim gitu ya. Stay di rumah, bisa memperbanyak membaca ya. Kita kita charge lagi pengetahuan Islami kita. Saya juga ya, jadi sebisa mungkin kita isi dengan membaca, bersolawat gitu di dalam. Kalau yang Ratu Mall gimana?
kalau yang Ratu Mall boleh nge-mallnya lewat handphone. Nggak gitu juga kali. Ya. kan ngomong kan nggak haram Bu. Ya, Gimana? ya nggak haram selama tidak berlebihan dan tidak membatalkan puasa. Nanti kan udah tawaf nih, udah tawaf 7 kali 9 kali diputerin, udah pindah dari plaza satu ke plaza yang Ada ya lain. orang tawaf di mall ya? Iya, kan tawaf yang keren itu di mall. Oh, baru tahu. Gitu ya. Mall gitu, udah 7 kali tawafnya kelilingnya, dehidrasi. Akhirnya ada yang seger-seger minum milkshake. Itu ada deh. Iya, minum cincau aja. Itu yang nggak gitu. boleh. Ya, kalau tawafnya seperlunya aja ya. Kalau 1 kali keliling Jangan udah. tawaf apa nggak enak sebenarnya. Tawaf itu kan identik dengan ibadah. Iya. Ya. Ya, siapa tahu kan dia berniat dari rumah, saya mau ibadah gitu loh, mau ibadah di sana keliling di mall. Terus gitu. terus gimana kalau yang kebanyakan tidur itu? Kebanyakan tidur pastinya tidak baik ya. Tapi kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya, saya Gimana juga ya? pernah membaca waktu terbaik untuk tidur di bulan puasa itu antara itu. jam 1 siang sampai jam 3. Ya, antara jadi kurun waktu 1 sampai 3 ya. Jadi kalau rekan-rekan yang di Indonesia tuh bisa melihat schedule lah. Habis zuhuran, habis zikir mungkinnya sholawatan, bisa istirahat 1 jam 2 jam gitu ya. Tapi kalau kita yang posisi bekerja, of course cannot. Ya, karena kita posisinya tetap kerja, ya tidak ada tidur siang ya. Kalau ini ada. Ada Nah, tapi kalau dia ada karena dia menjaga bayi, menjaga anak, jadi bayiku tidur ya, aku juga ya, tidur. anaknya juga ada jadwal tidurnya gitu. Kalau yang nggak punya waktu untuk tidur ya usahakan malam hari tidurnya lebih awal ya. Jangan nonton drama. Oke. Oke, alright, itu dia guys ya. Jadi tetap jaga kesehatan, atur waktu dengan baik lagi supaya bermanfaat dan lebih banyak lagi dilipat-lipat gandakannya. Terima kasih. Oke teman-teman, Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang Yes. kita seputar puasa. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Dan bila video ini bermanfaat, silakan di subscribe, Guys. di like juga. Dan apabila ada penyampaian tutur kata ataupun sifat kami yang tidak enak, mohon maaf. Silakan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar Ya. untuk kebaikan kita bersama. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. dan salam. Bye guys. Gimana nih? Ada ini. Jangan, kita nggak ngomongin itu. Kan kita ngomongin what should we do when we are fasting, not about what we eating. Oke, itu kan udah tadi. Oke, ini cut ini nanti dipotong. Jadi nggak usah ngomongin saya makan ini, nanti tuh ada segmennya. Terus kalau kalian sedang Pas buka puasa, nanti saya akan tanya. Nah, kalau kalian buka